85% pemilih Jokowi berharap Mas Ganjar menjadi pengganti Jokowi. Benarkah ini? Kemarin kalian bisa melihat Mas Ganjar menyambut kedatangan Pak Jokowi ketika meresmikan tol di Jawa Tengah. Dan informasinya, Koalisi Indonesia Bersatu itu diperuntukkan untuk Mas Ganjar. Apakah ini benar? Dan bahkan sekarang ada isu yang negatif, pemilu ditunda. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jokowi, Ganjar Pranowo menjadi sesuatu karena sama-sama dari Jawa Tengahnya dan sama-sama dari PDI Perjuangan. Namun sampai hari ini PDI Perjuangan belum menampilkan Mas Ganjar sebagai bakal calonnya, bakal calon presiden. Bahkan sepertinya sulit untuk terjadi itu. Tetapi kita menunggu saja bagaimana Bu Megawati akan mengumumkannya, siapa bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Di sisi yang lain ada informasi Koalisi Indonesia Bersatu katanya disiapkan untuk Mas Ganjar. Benarkah ini? Ayo kita baca di beberapa media kedekatan Mas Ganjar dengan Pak Jokowi. Apakah ini memang ada kesamaan dari berbagai isu dan informasi tersebut? Pertama, kita baca di CNN Indonesia, Jokowi tiba di Jawa Tengah, resmikan tol Semarang Demak, disambut Ganjar. Oh, kalau ini standar sih. Sebetulnya yang dilakukan oleh Mas Ganjar itu siapapun presiden, ketika datang maka siapapun gubernurnya pasti akan menyambutnya. Kemudian yang kedua, Sosialita Jatim, Ganjar banyak prestasinya, layak gantikan Jokowi. Oh, ini kok muncul dari Jawa Timur di antara ini? Kita baca sebentar. Sosialita Ganjar Pranowo Jatim SGJ menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo banyak prestasinya sehingga layak menggantikan Presiden RI Jokowi pada Pilpres 2024. Oh, Sosialita. Jadi mungkin ya sebagian masyarakat, sebagian pemilih, dan itu boleh saja dalam negara demokrasi. Kemudian di berita satu, pengamat 85% pemilih Jokowi harapkan Ganjar jadi presiden. Kalau ini adalah suara pengamat, bukan hasil survei, dan itu boleh-boleh saja. Tetapi apakah sinergis dengan PDI Perjuangan atau tidak? Kemudian yang terakhir, ini agak ngeri judulnya. Projo, khawatir perubahan sistem pemilu jadi pintu masuk penundaan pemilu. Oh, ini dalam bahasanya itu kan banyak alternatif. Handoko menegaskan, penundaan pemilu sama sekali tidak menguntungkan pro Jokowi. Penundaan pemilu bahkan dianggap menjerumuskan Jokowi atas pencapaiannya selama menjabat sebagai Presiden RI. Kami bisa yang gitu, jangan sampai kerja Pak Jokowi yang sudah sedemikian hebat, bahkan sampai di ujung tahun pemerintahan berusia kurang 2 tahun ini, approvalnya, ratingnya masih sangat tinggi, itu kami nggak rela kemudian ia menjadi sia-sia hanya karena proporsional penundaan pemilu atau 3 periode. Oh, ini ketika hadir di sidang MK. Jadi Projo setuju tidak ditunda. Ini tidak boleh berbeda antara panggung depan dan panggung belakangnya. Ayo pilih yang mana kalian? Kita pilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama saja, yang ada di Detik. CNN Indonesia Detik. Presiden Jokowi, atau judulnya gini, Jokowi tiba di Jawa Tengah, resmikan tol Semarang Demak, disambut Ganjar. Ini adalah sebuah judul. Ayo kita baca. Jakarta, CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan Udara Utama Angkatan Darat Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu hari ini. Kedatangan Jokowi datang guna meresmikan jalan tol Semarang Demak.
seksi Sayung Demak. Rombongan Jokowi tiba sekitar 8.40, hujan deras dengan angin kencang sambut ketibaan Jokowi atau kedatangan Jokowi dan rombongan pagi tadi. Jokowi langsung disambut oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta istri, Pangdam 4 Diponegoro, Majen TNI Widi Prastiono beserta istri, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dan Lanut Mat Ahmad Yani, Letkol CPN Ikhwan Okti Riyadi. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden diagendakan menuju Kabupaten Demak untuk meresmikan jalan tol Semarang Demak, seksi Sayung Demak. Jokowi beserta rombongan lepas landas menuju Provinsi Jawa Tengah melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 sekitar pukul 7.55 WIB. Dalam rombongan Jokowi turut serta pendamping yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko, dan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretaris Presiden Bey Mahmudin. Oh, banyak tim yang terlibat. Sebelumnya Badan Pengatur Jalan Tol BPJT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan Jalan Tol Semarang Demak seksi 2 ruas Sayung Demak, Jawa Tengah siap beroperasi usai mengantongi sertifikat layak operasi. Kepala BPUT Danang Paringsek mengatakan tim tol Semarang Demak yang memiliki panjang 26,40 dibangun dalam 2 seksi melalui skema kerjasama badan usaha dengan pemerintahan. Seksi 1 merupakan ruas Semarang atau garing Kaligawe Sayung sepanjang 10,39 km. Ruas ini merupakan porsi pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar 10 triliun yang bersumber dari APBN. Sementara seksi 2 ruas Sayung Demak sepanjang 16,1 km merupakan porsi BUJT yang dilaksanakan oleh PT Wika Konsorsium serta Kejutan Rencana Maratama dengan nilai 5,93 triliun. Lebih sedikit ya, padahal jaraknya itu lebih panjang, tapi yang 10,39 kilo malah 10 triliun, 2 kali lipat. Ini mungkin kondisi tanahnya berbeda ya. Evaluasi layak fungsi tol Semarang sudah sehingga siap dioperasikan. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Selamat atas penggunaan tol Semarang Demak. Bagaimana hubungannya dengan Jokowi dan Mas Ganjar? Apakah sebagaimana yang menjadi pertanyaan awal tadi, Mas Ganjar adalah merupakan Jokowi atau perwujudan Jokowi dalam selanjutnya dalam pemerintahan ini? Menurut analisis saya, pertama, bahwa keberadaan Pak Jokowi ke Jawa Tengah itu sebagai presiden, Mas Ganjar menyambut sebagai gubernur Jawa Tengah. Jadi ya sudah selayaknya lah pemerintahan provinsi ketika ada presiden datang maka menyambutnya. Jadi ini bukan pada posisi Mas Ganjar adalah bakal calon presiden, Pak Jokowi adalah presiden hari ini yang kemudian ada hubungannya dan ini layak atau tidak layak. Siapapun yang merupakan bawahan atau pemerintahan di bawah presiden, baik gubernur, bupati, wali kota, ketika ada presiden datang ya selayaknya untuk menyambutnya. Ini poin pertama. Poin kedua, apakah harapan dari pemilih dari tadi kalau kita melihat di berita 1, pengamat 85% pemilih Jokowi diharapkan Ganjar jadi presiden, itu menurut saya boleh-boleh saja.
dan itu sah-sah saja. Tetapi apakah ini merupakan perwujudan? Kalau menurut saya perlu ada sebuah pemecahan dari PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, begitu juga Mas Ganjar. Maksudnya bagaimana? Dalam persepsi atau pendapat dari pengamat yang 85% Indonesia berharap Ganjar jadi presiden, itu ada titik temu bahwa sama-sama sebagai pendukung dari PDI Perjuangan, dan itu normal. Dan kemudian yang kedua adalah sama-sama dari Jawa Tengah, dan itu normal. Dan kemudian yang ketiga mungkin karakternya hampir sama, misalkan dalam menyapa dan lain, itu normal. Tetapi yang perlu dipahami, 85% itu adalah angka menurut pengamat, bukan menurut survei, dan perlu didudukkan di sini. Kalau Bu Megawati memberikan warning bahwa yang menjadi bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden dari PDI Perjuangan adalah Mas Ganjar, maka selesai hal tersebut. Apa yang disampaikan pengamat itu oke. Tetapi kalau DPP PDI itu tidak menyebutkan atau tidak mencalonkan Mas Ganjar, itu menjadi problem. Karena nanti pada running ketika Pilpres 2024, kalau dulu 2014-2019 Pak Jokowi diusung oleh PDI Perjuangan, ini kok berbeda. Tetapi kalau sama, ya kemungkinan 85% itu akan terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh pengamat. Kemudian yang ketiga, apa yang disampaikan oleh sosialita yang ada di Jawa Timur, yang Ganjar banyak prestasinya layak gantikan Jokowi, yaitu adalah sebuah apresiasi untuk Mas Ganjar, dan itu harus kita berikan apresiasi. Hanya bahwa setiap gubernur atau hampir rata-rata gubernur mendapatkan semacam evaluasi dari yang pemerintah pusat, apakah Kemendagri atau Menpan RB atau Menteri Agama dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan ini ya harus kita akui, Mas Ganjar mempunyai prestasi, tapi juga ada yang lain, misalkan Mas Anies Baswedan juga mempunyai prestasi yang luar biasa, Bu Kofifa juga mempunyai prestasi yang luar biasa. Tapi bahwa sosialita Jawa Timur kemudian memberikan kepada Mas Ganjar dukungan karena prestasi kemudian untuk layak untuk menggantikan Pak Jokowi, itu sah-sah saja. Dan di sini adalah sangat tergantung pintu selanjutnya. Kalau misalkan nanti Bu Megawati memutuskan bakal calon presidennya PDI Perjuangan atau bakal calon wakil presidennya PDI Perjuangan adalah Mas Ganjar, maka apa yang disampaikan oleh sosialita di Jatim ini akan terjadi. Tetapi kalau berbeda, maka kemungkinan agak berat. Tapi ada sebuah peluang yang ini informasinya, mungkin kalian bisa berpendapat di komentar di bawah, bahwa Koalisi Indonesia Bersatu itu katanya, mungkin kalian bisa berpendapat, disiapkan untuk Mas Ganjar, iya atau tidak. Seandainya iya, maka agak berbeda ceritanya dengan sejarahnya Pak Jokowi. Tetapi kalau tidak, lebih berbeda lagi. Tetapi bahwa terkait dengan pemilih, ya tergantung bagaimana bisa berkomunikasi dengan pemilih 2024 yang ada perbedaan dibanding dengan style model pemilih 2019 atau 2014. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga melihat Mas Ganjar, Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi itu kita ingat, Jokowi adalah kita pada Pilpres 2019. Kalau Pilpres 2014 kita sangat mengetahui bagaimana Pak Jokowi dengan gaya berusukannya, itu adalah stylenya Pak Jokowi. Dan Mas Ganjar, kita juga paham bagaimana style beliau juga relatif komunikatif, dan itu menjadi sesuatu untuk Mas Ganjar. Ya, semoga ini menjadi sesuatu bagi Mas Ganjar, dan semoga juga dengan Pak Jokowi menjadi
chemistry-nya bisa terjadi. Yang paling penting bagi kita bersama adalah bagaimana negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang hebat setelah melakukan sebuah kontestasi yang baik. Maksudnya kontestasi yang sama-sama menyampaikan gagasan, visi misi program yang untuk Indonesia terbaik. Biar rakyat yang memutuskan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.